Sudah lama para pecinta sepak bola tanah air menantikan momen ini. Di tengah gemuruh pertandingan internasional dan atmosfer yang kian memanas menuju Piala Dunia, ada satu hal yang masih menggantung di benak para fans. Kapan terakhir kali timnas Indonesia berhadapan langsung dengan rival klasik seperti Malaysia atau raksasa regional seperti Thailand? Nyatanya, meski ketiganya kerap mengikuti turnamen yang sama, jalur nasib yang berbeda membuat pertemuan mereka kian langka. Di ajang Piala AFF maupun babak kualifikasi Piala Dunia, pertemuan ini seperti ditunda oleh takdir. Ketika Indonesia melaju, Malaysia dan Thailand tersisih. Ketika ketiganya hadir dalam satu turnamen, pengundian atau hasil laga justru membuat mereka tak saling bersuah. Inilah yang memicu rasa penasaran besar di kalangan supporter. Bagaimana jika skuad terbaik Indonesia hari ini menghadapi kekuatan penuh Malaysia atau kecerdikan strategi Thailand? Rasa penasaran itulah yang kini perlahan mulai menemukan titik terang. Dalam kalender FIFA Matchday tahun ini, tersiar kabar bahwa PSSI tengah merancang uji coba internasional dengan dua lawan kuat, Malaysia dan Lebanon. Jika benar terlaksana, maka ini bukan hanya soal pertandingan persahabatan. Ini adalah laga penantian yang penuh gengsi, sejarah, dan mungkin awal rivalitas baru. Lantas, bagaimana awal dari semua ini? Berikut ini adalah jawabannya. Semua berawal dari keinginan PSSI untuk memanfaatkan kalender FIFA Matchday tahun ini secara maksimal. Di tengah persiapan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia dan turnamen-turnamen penting lainnya, pelatih Patrick Kluivert menyadari bahwa timnya butuh lawan yang bisa menguji kekuatan dan konsistensi permainan Garuda. Targetnya bukan hanya menang, tapi mengasah mental bertanding, taktik kolektif, dan daya saing di level internasional. Dari berbagai opsi yang tersedia, dua nama mencuat ke permukaan. Malaysia dan Lebanon. Nama pertama tentu tak asing. Malaysia adalah rival abadi Indonesia, baik di dalam maupun luar lapangan. Atmosfer laga antara kedua negara selalu panas, penuh emosi, dan menyimpan nilai historis yang tinggi. Sementara Lebanon dipilih karena mereka adalah tim Asia Barat dengan gaya bermain agresif, kuat dalam duel udara, dan memiliki reputasi yang terus menanjak dalam satu dekade terakhir. Keputusan untuk mengundang Malaysia sendiri terbilang cukup berani, mengingat tensi tinggi yang biasanya menyertai pertemuan kedua negara. Namun, justru itulah nilai lebihnya. Laga ini tak hanya akan menguji kemampuan teknis pemain, tapi juga ketahanan emosi dan kecerdikan strategi pelatih di tengah tekanan. Ketika timnas Indonesia mulai menunjukkan taringnya di level Asia, tak semua tetangga merasa senang. Justru sebaliknya, geliat kebangkitan Garuda mulai menimbulkan gelombang panas di kawasan. Dan salah satu yang paling merasakannya adalah Malaysia. Di tengah sorotan terhadap performa sepak bola negeri jiran yang masih stagnan, muncul sebuah pernyataan kontroversial dari orang yang seharusnya membawa perubahan besar. Pelatih anyar timnas Malaysia, Peter Klamovski. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama Astro Arena, pelatih asal Australia itu tak segan melontarkan opini tajam soal bagaimana seharusnya Malaysia menata ulang strategi sepak bolanya. Yang menarik dan cukup mengejutkan, ia justru mencontohkan langkah rival lamanya, Indonesia, sebagai model sukses. Klamovski secara terbuka mengakui bahwa proyek naturalisasi pemain diaspora yang dijalankan PSSI telah memberikan dampak signifikan bagi kemajuan timnas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia gencar merekrut pemain-pemain berdarah Indonesia yang merumput di liga-liga top Eropa. Hasilnya mulai terasa, permainan lebih rapi, teknik lebih matang, dan hasil di lapangan semakin menggigit. Pelatih Malaysia tantang timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, rivalitas tak hanya hadir di atas lapangan, tetapi juga lewat strategi dan kebijakan yang diambil masing-masing federasi. Baru-baru ini, pelatih timnas Malaysia Peter Klamovski menjadi sorotan usai melontarkan pernyataan tajam terkait program naturalisasi yang dijalankan oleh timnas Indonesia.
Dalam wawancara eksklusif dengan stasiun TV Astro Arena, pelatih asal Australia itu secara terbuka menyatakan bahwa Malaysia tidak tertarik meniru strategi PSSI yang selama 5 tahun terakhir gencar melakukan naturalisasi pemain diaspora. Proyek Indonesia tidak berarti apa-apa bagi saya, jadi saya tidak akan membicarakannya, itu tidak relevan bagi saya, ujarnya tegas. Klamovski melanjutkan bahwa Malaysia memiliki tantangan dan keunikan sendiri dalam mengembangkan sepak bolanya. Ia percaya bahwa negara yang ia latih memiliki manfaat unik dan strategi yang harus dibangun berdasarkan kondisi domestik, bukan meniru negara lain. Kami memiliki manfaat unik dari sepak bola Malaysia. Dengan itu, kami juga memiliki tantangan unik. Anda harus memahami keduanya untuk mendapatkan langkah yang tepat untuk maju. Pernyataan tersebut langsung mengundang interpretasi beragam. Bagi sebagian pihak, ini dianggap sebagai bentuk kepercayaan diri dan idealisme. Namun tak sedikit pula yang menilainya sebagai sindiran halus kepada Indonesia. Di satu sisi, pelatih Malaysia ini tampak menyingkirkan pembahasan soal Indonesia dengan dalih tidak relevan. Namun justru menyebutnya secara spesifik di awal pernyataannya. Sesuatu yang tentu tidak luput dari perhatian publik. Malaysia versus Indonesia, pertemuan yang akan menjadi sorotan se-ASEAN. Di kawasan Asia Tenggara, tidak ada pertandingan yang lebih syarat emosi, sejarah, dan gengsi, selain duel antara timnas Indonesia dan Malaysia. Setiap pertemuan kedua negara ini tidak pernah sekedar soal sepak bola. Ini adalah soal harga diri, nasionalisme, dan adu superioritas antara dua negara serumpun yang sudah lama bersaing di banyak lini, terutama di dunia olahraga. Kini dengan performa kedua tim yang tengah menjadi sorotan dan dinamika baru dalam strategi masing-masing federasi, pertemuan Indonesia versus Malaysia dipastikan akan menjadi magnet utama perhatian publik se-ASEAN. Sudah cukup lama publik tidak menyaksikan duel panas antara Garuda dan Harimau Malaya. Beberapa tahun terakhir, jalur pertandingan keduanya justru kerap tak bersilangan. Entah karena beberapa grup di Piala AFF atau tak lolos ke fase yang sama dalam kualifikasi Piala Dunia. Hal inilah yang semakin membuat laga berikutnya menjadi sangat ditunggu-tunggu. Dan kini, kemungkinan pertemuan itu kembali terbuka, baik di FIFA Matchday, Piala AFF, bahkan kualifikasi Piala Asia. Dengan kondisi terkini, pertemuan keduanya bukan hanya akan menjadi laga klasik, tetapi juga ujian kekuatan strategi masing-masing pelatih. Pertandingan antara Indonesia dan Malaysia bukan sekedar laga sepak bola. Ia adalah cerminan dari semangat persaingan, identitas nasional, dan evolusi sepak bola Asia Tenggara. Di tengah perbedaan filosofi, strategi, dan pendekatan pembangunan tim, duel ini justru menunjukkan bahwa ASEAN memiliki dinamika tersendiri yang layak disorot di panggung internasional. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, setiap pertemuan Indonesia dan Malaysia akan selalu meninggalkan jejak dalam sejarah, membangkitkan semangat, dan menguji sejauh mana sepak bola bisa menjadi alat pemersatu sekaligus pemantik kemajuan. Kini tinggal menunggu waktu. Siapa yang akan tersenyum bangga di akhir laga? Garuda atau Harimau? Dunia akan menyaksikannya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.